Salam jumpa kembali di GSL Channel 99. Baik kawan, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat master molding RC boot ya. Dan saat ini saya menggunakan bahan dari styrofoam bekas. Ya, kebetulan saya mendapatkan dari teman bekas dari freezer dari kapal ya. Dan saat ini saya akan membuat molding RC boat model katamaran dengan ukuran panjang hull 110 ya, 110 cm ya. Ini rencananya saya pakai untuk RC boat engine. Oke, baik sobat, kita lanjutkan mempersiapkan bentuk dan gambarnya ya. Ini styrofoam bekasnya ya. Jadi ini sudah saya persiapkan dan sudah saya potong ya. Nah, ini untuk tahap awal ini saya akan membentuk bagian lambung kiri dan lambung kanan ya. Bagian kiri dan kanan dari sisi katamarannya ya. Ini. Jadi ini kita bentuk terlebih dahulu. Lalu nanti kita potong nih ya. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian tengah ya. Oke, kita lanjutkan pembentukan ya. Oke kawan, ini kita melakukan pemotongan ya. Jadi kita bentuk tadi seperti ini ya. Kita menggunakan gergaji ya. Styrofoam nggak keras ya. Oke, setelah itu kita lakukan pembentukan halus ya dengan menggunakan amplas kasar. Jadi saya menggunakan amplas seperti ini ya. Kita pakai alat bangunan ini ya. Lalu amplasnya kita tempelkan di sini supaya bisa lurus. Oke, kita lanjutkan pembentukan ya. Jadi seperti ini ya. Ini mudah sekali. Tuh, dia cepat sekali terkikis. Seperti ini ya modelnya setelah kita bentuk ya. Ini untuk bagian kiri dan kanan ya. Jadi lambung kiri dan kanan. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita potong di sini ya. Sini kita gergaji ya. Oke, harus tegak lurus sini seperti ini ya. Bentuknya setelah kita gergaji ya, kita potong jadi dua. Nah, ini sudah membentuk lambung kiri dan kanan ya. Oke, kemudian kita rapikan ya, kita amplas ya yang bagian kena gergaji barusan. Kita rapikan tegak lurus ya. Dan untuk selanjutnya ini saya akan membuat bagian tengah ini menggunakan triplek ya. Kita siapkan triplek untuk bagian ini ya.
biar ada ini. Nah, seperti ini. Oke ya, kiri kanan kita bikin ya sama, simetris. Hasilnya seperti ini ya sobat. Oh ya, ini yang kita bentuk di awal ya, yang ini ya. Oke ya, ini yang di bagian sebelah sini. Nah, kita taruh yang sebelah sini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu kita bikin triplex seperti ini ya. Kita lengketkan dengan lem G. Seperti ini ya. Ini baru selesai sebelah ya. Nah, yang satunya nanti di sini ya. Di sini ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita lem dulu. Kita jadikan dulu. Nah, ini setelah saya tempel ya, kanan dan kirinya triplek yang tadi itu seperti ini ya. Oke. Nah, ini nanti kita tempelkan di sini. Nah, kita balik. Ya, seperti ini ya. Ya. Ini kan bagian sebelah kiri. Ini bawah ya, bagian bawah ya. Nah, lalu nanti kita tempel seperti ini. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini yang sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Oke sobat, jangan lupa nanti sebelum kita tempelkan di styrofoamnya triplek ini, kita buatkan ini siku ya. Ya, kita pasang beberapa di sini supaya nanti saat pemasangan itu bisa tegak lurus ya, simetris dan lebih kuat ya. Kalau ini masih belum kuat, ini kena tekanan dia masih bisa bengkok, ini masih bisa bengkok. Jadi kita pasang nanti siku di sini, sekat siku ya, supaya lebih kuat. Oke sobat, kita lanjutkan untuk pembuatan siku-siku untuk di bagian tengah sini ya, tengah bagian dalam. Jadi untuk memudahkan nanti proses pendempulan, jadi bagian styrofoam yang ini kita lapisi dulu ya dengan resin ya, supaya nanti lebih keras dia. Jadi untuk mempermudah proses pendempulan aja, model pendempulan dan penghalusan. Jadi kita pasang seperti ini ya, biar nanti enak ini kita oleskan resinnya. Oke ya, kita buat campuran dulu ya.
Ini resinnya dan ini katalisnya. Nah, ini saatnya kita mencampur resin ya dengan katalis. Biasanya saya 100 cc katalis, ini saya kira-kira aja ya karena udah terbiasa. Nah, kurang lebih seginilah. Kurang lebih segini. Ini saya teteskan katalis ya. Kurang lebih sebanyak 15 tetes. Udah ya, 15 tetes. Lalu kita aduk sampai rata ya. Boleh pakai gini ya. Kalau ada yang punya mesin bor, bisa pakai mesin bor, sama aja. Oke, kita lakukan pemolesan ya. Nah, ini kita harus memoles secara merata. Tidak perlu terlalu tebal ya. Tipis-tipis, yang penting secara merata. Nanti setelah kering, styrofoam ini bisa keras sendiri dia. Nah, begini caranya ya. Yang penting merata. Nah, ini setelah kering ya guys ya. Setelah kering, melakukan polesan ya, polesan pakai resin. Ini udah keras nih. Ya. Nah, setelah udah kering, betul-betul kering dan keras, kemudian kita lakukan pendempulan ya. Kita lakukan pendempulan dan ini hasilnya ya. Jadi ini bagian lambung bagian kiri seperti ini ya. Kita harus lakukan pendempulan sampai halus ya, sampai rata, benar-benar rata dan halus, supaya nanti hasilnya memuaskan ya. Oke ya. Dan nanti kita setelah melakukan pendempulan sampai halus, kemudian kita lapisi dengan menggunakan epoksi ya. Jadi untuk menutupi lubang-lubang yang kecil-kecil itu ya, kita tuh lapisi pakai epoksi. Nah, dan ini bagian tengahnya ya. Di triplek ini juga kita lakukan pendempulan tipis-tipis hingga halus. Kemudian kita epoksi. Jadi seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan langkah berikutnya. Jadi seperti ini ya, setelah dilakukan proses pendempulan. Dan proses pendempulan harap diingat ya, harus benar-benar halus. Supaya nanti hasilnya bagus. Nah, sebelum ditempelkan semuanya, kita bikin waterline ya. Waterline ini saya bikin dari triplek ukuran tebal 5 mili ya. Dan lebarnya ini nanti ya, untuk lebar 5 mili ya. Dan panjang menyesuaikan. Saya bikin nanti dari sini, saya lem dari sini sampai sini ya. Nah, nanti ini dipotong ya. Ini dipotong dan ini dipotong ya. Jadi kemiringan di bagian sini harus miring, di sini miring, di sini tegak lurus. Dan kanan kiri harus sama nanti ya. Ini
ini juga nanti saya juga pasang di sini nanti seperti ini. Dan terutama ini ya, ini jalur propeller ya, jalur shaft propeller ya, ini supaya lebih bagus. Biasanya dilubangi di sini ya langsung shaft ya, tapi saya lebih suka saya kasih pelindung ini. Jadi nanti shaftnya dibor dari sini ya, jalurnya ya, supaya lebih terlindungi. Jadi seandainya ada benturan-benturan itu tidak langsung mengenai pipa ya, shaftnya ya. Jadi mengenai dulu, jadi lebih aman dari benturan. Nah seperti ini ya. Dan ini saya pelindung shaft ini saya memakai, saya buat dari kayu ya. Saya haluskan pakai amplas supaya benar-benar halus. Nanti di saat pelapisan epoksi nanti tidak timbul lubang-lubang. Nah seperti ini ya. Oke, saatnya kita lakukan langkah berikutnya. Oke guys, setelah selesai pendembulan ya, dan kita haluskan semuanya, lalu kita lapisi dengan epoksi ya. Saya menggunakan ini primer grey ya, ini ya, untuk lapisan dasar. Iya. Ini guys, setelah proses pelapisan epoksi ya, pelapisan tahap pertama ya. Nah ini bisa dilapisin, alangkah baiknya bisa 3 kali lapis ya, supaya benar-benar bagus dan mulus, licin. Nah setelah 3 kali lapis, langsung kita lapisan terakhir pakai cat ya. Oke, kita lanjutkan pengecatan terakhir. Ini akan saya cat warna hijau, berhubung ada sisa cat warna hijau. Master molding udah selesai ya guys ya. Nah seperti ini ya, kinclong sekali ya, mulus ya. Oke, jadi setelah benar-benar kering, pengecatan yang tahap akhir, nah, kita sekarang sudah siap untuk membuat moldingnya ya. Jadi kita sudah siap untuk membuat cetakannya, cetakan bull. Nah, oke ya. Oke, selanjutnya kita lapisi dengan mirror glass ya, merata ya. Oke ya, kita oleskan hingga merata.
dan kita biarkan kering ya. Setelah kering kita lanjutkan pemolesan berikutnya. Ini guys, setelah proses pelapisan menggunakan mirror glass ya, nah, setelah kering lanjutkan untuk pengolesan blue PVA ya. Kita ambil secukupnya ya. Ini kita menggunakan satu lapis saja ya. Jadi pengolesan memakai blue PVA ini cukup hanya dengan satu lapis, tapi secara merata. Kita gunakan pakai kuas ya, kuas yang lembut ya. Nah, seperti ini ya, seperti kita mengecat ya. Jadi fungsinya supaya nanti di saat pelepasan molding ya, itu tidak lengket. Jadi lebih mudah dalam pelepasan dari masternya ini. Oke, kita lanjutkan sampai selesai. Oke ya, sekarang masternya sudah kering betul ya nih ya. Dari pelapisan blue PVA ya, sudah benar-benar kering. Sekarang kita siapkan langkah selanjutnya, membuat adonan gel coat ya. Jadi ini saya pakai pupuk talak ya, dengan pupuk aerosol. Kita siapkan ya. Kalau pupuk talaknya dengan aerosol nih kita pakai perbandingan 15:1 ya. Jadi 15 sendok pupuk talak itu dicampur dengan pupuk aerosol 1 sendok ya. Nah, kemudian nanti kita aduk jadi satu dengan resin ya. Ini saya menggunakan resin 57 ya. Kita aduk dan kekentalannya kita sesuaikan ya, sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi jangan terlalu encer ya, biar nanti saat dilapiskan tidak meler ya. Oke ya, kita bikin campuran dulu. Kita siapkan juga pengaduknya ya. Setelah adonan sesuai baru kita aduk ya, sampai rata ya. Karena ini saya untuk molding, ini nanti saya tambahkan warna. Ini saya pakai warna biru muda. Jadi saya pakai warna pigmen biru muda ini. Seperti ini ya. Boleh nanti langsung campurkan ya, seperti ini ya. Jadi harus kita aduk benar-benar rata ya. Nah ini setelah jadi ya adonannya, adonan gel coat. Jadi campuran talak, bubuk aerosol dan resin ya. Nah, sekarang proses mau pengolesan di master ya, master moldingnya. Jadi kita adonkan
kurang lebih 1 on ya, 1 on dengan campuran katalis 15 tetes. Ya, 15 tetes, kemudian kita aduk lagi sampai rata, kemudian kita oleskan di sana ya. Satu ya, sampai rata ya. Oke, adonan sudah jadi ya. Kita oleskan jadi seperti ini ya kekentalannya ya. Jadi nggak sampai meleleh ya, tidak sampai meler. Terus kita kuaskan secara merata ya, terutama di bagian-bagian lekukan-lekukan dulu ya. Oke ya, sampai merata ya, terutama di bagian lekukan ya. Itu harus itu ya, harus benar-benar rata. Nah, seperti ini ya lapisan tahap pertama dengan gel kuat ya. Jadi harus rata ya. Dan khususnya yang lekukan-lekukan ini ya harus dipertebal ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk persiapan kain mat ya. Ini saya menggunakan kain mat 400 nih. Kemudian kita potong kecil-kecil ya, kecil-kecil memanjang. Nanti kita taruh di bagian lekukan-lekukan ini ya. Oke ya, kita potong nih kain mat ya. Seperti ini ya. Kemudian kita buka dikit-dikit gini ya, biar dia lemas dia. Kemudian kita taruh di bagian lekukan-lekukan gini ya. Biar nanti memudahkan untuk ini pelapisan resin ya. Seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita tutup dengan kain mat sampai rata ya. Seperti ini ya. Ini lapisan pertama ya, kain matnya ya. Tujuannya biar dia itu sampai ke lekuk-lekuk. Oke, nah, sekarang kita lanjutkan bikin ini ya, adonan resin ya. Kita bikin adonan resin ya, resin yang jadi tidak perlu pakai warna ya, tidak perlu pakai talek, jadi yang resin murni ya. Oke ya, jadi takarannya sama ya, jadi per onnya kita tetesi 15 tetes katalis untuk pelapisannya, sekitar 2 on, jadi 30 tetes nih ya. Oke ya, kita aduk rata. Oke, adonan resin tadi langsung kita cocol di sini ya. Jadi kita cocol sampai merata ya, keseluruhan ya.
untuk tahap pelapisan can fiber atau can mat yang pertama ya. Nanti kita lapisi hingga 3 kali ya. Jadi 3 lapisan can matnya ya, fibernya ya, supaya nanti lebih kuat. Jadi untuk pembuatan moldingnya itu harus lebih kuat dan tidak mudah patah. Oke ya, kita lanjutkan ya seperti ini. Nah, nanti agak kering kita lapisi lagi ya can matnya ya. Nah, nanti kita bikin hingga 3 lapisan. Oke guys, kita lanjutkan sampai selesai. Nah seperti ini ya, setelah dilapisin kertas mat tahap pertama ya, lapisi fiber ya. Ini harus rata, benar-benar rata, jadi setiap lekukan itu harus masuk nih ya. Jadi nanti supaya moldingnya kuat saat melakukan waktu pembukaan itu pencetakan ya. Oke, setelah ini ya sudah agak kering ya. Kita tunggu 45 menit baru kita lapisi lagi. Jadi kita lapisi sampai 3 kali ya supaya kuat ini ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya, tahap lapisan kedua dan lapisan ketiga ya. Ini hasil setelah ini ya, pelapisan fiber ya. Udah selesai nih, tinggal kita melepas ya. Jadi melepas dari masternya, jadi nanti terbentuk moldingnya ya, cetekannya ya. Oke, kita buka. Nah ini ya, kita buka ya, kita bongkar, kita buka pelan-pelan di sini ya. Kita siapkan ini ya, ini dari PVC ya, dari pipa paralon ya, untuk mencongkel ya, seperti ini. Bila terlalu keras congkelannya ya, jadi bila terlalu keras boleh kita rusak, jadi tripleknya boleh kita rusak, kita angkat. Tapi hati-hati ya, karena fiber kalau sudah begini tajam dia. Karena ini agak susah, kita isi air ya. Kita masukkan air di sela-sela lubang, biarkan beberapa saat. Oke, jadi seperti ini guys ya. Nah. Oke, kita lanjutkan merapikan ya. Kita rapikan semua, ini kita potong yang pinggir-pinggir ini ya. Oke guys ya. Ini guys ya, pembuatan molding Airship katamaran sudah selesai nih ya. Jadi pelepasan master sudah selesai. Jadi tinggal merapikan saja ya. Kita rapikan. Dan ini masih ada lubang sedikit-sedikit ya. Kita lakukan pendempulan ya.
kemudian kita rapikan juga ya. Oke, nanti setelah itu ini bisa diamplas ulang ya. Ini masih saya amplas 2 kali ya. Jadi menggunakan amplas 600 dan kemudian amplas 1000 ya. Oke guys, nanti kita rapikan dengan menggunakan gerinda ya. Oke, sampai di sini ya proses pembuatan molding ya. Jadi penjelasan dari awal hingga molding siap sudah saya jelaskan di sini. Dan semoga video konten ini bermanfaat bagi kita semua penggemar RC Boot. Baik, terima kasih. Salam satu hobi.